Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, jumpa lagi dengan Mapel Islamik. Kali ini kita akan belajar dengan tema bersih itu sehat. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kebersihan. Apa sih kebersihan itu? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sudah tahu kan hadisnya? An-nadhafatu minal iman. Artinya, orang yang mengaku beriman harus mencintai kebersihan. Kebersihan itu meliputi kebersihan badan. Jadi badannya harus bersih. Yang kedua, kebersihan tempat tinggal. Dan yang ketiga, kebersihan lingkungan sekitar. Pengertian bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Bersih dan suci dibagi menjadi dua. Yang pertama bersih dari hadas dan yang kedua bersih dari najis. Kira-kira najis itu apa sih? Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya, pertama, terkena jilatan anjing. Yang kedua, terkena darah. Yang ketiga, kotoran, entah kotoran hewan atau manusia. Yang keempat yaitu terkena air pipis atau air seni. Hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga harus berwudu terlebih dahulu agar menjadi suci. Contohnya kentut, pipis, tidur, dan BAB. Sedangkan hadas besar adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, tetapi cara mensucikannya dengan mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Contohnya ketika dia haid kalau perempuan. Nifas itu adalah darah yang keluar ketika setelah melahirkan, atau mimpi basah bagi laki-laki yang sudah baligh. Ketika kita sholat, hal-hal apa yang harus kita jaga agar sholat kita itu diterima oleh Allah? Yang pertama, kita harus menjaga badan kita. Badan kita harus bersih. Dengan cara apa? Dengan cara wudhu terlebih dahulu. Yang kedua, pakaian. Pakaian yang digunakan dalam sholat harus pakaian yang suci, bukan bersih ya, harus suci dan bersih. Yang ketiga, tempatnya. Kita lihat tempatnya. Oh, tempatnya bersih, tidak ada kotorannya. Berarti kita boleh sholat. Apabila ada tempatnya itu ada kotoran, kita harus membersihkan kotoran itu terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan sholat. Cara membersihkan najis. Membersihkan najis dari darah, air seni atau air pipis, dan tinja itu adalah BAB, harus menggunakan air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan. Misalnya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air mata air, dan air salju. Coba kita lihat gambar di bawah ini. Ada anak sedang mensucikan najis. Bagaimana caranya? Caranya yaitu air yang dikucurkan ke benda yang terkena najis, bukan najis yang datang ke airnya. Nanti malah menimbulkan najis dalam air. Bagaimana cara mensucikannya sampai hilang warna, rasa, dan baunya?
istinja, atau biasanya kita menyebutnya dengan cebok, adalah sesuatu cara mensucikan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok atau istinja dapat menggunakan air. Apabila kita tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu, batu, ataupun benda yang keset lainnya. Benda-benda ini boleh digunakan apabila tidak ada air. Seperti kita sedang di pesawat tidak ada air, boleh melakukannya dengan menggunakan tisu. Seperti ketika kita wudhu tidak ada air, kita boleh bertayamum. Anak-anak pasti masih ingat bagaimana doa masuk kamar mandi. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Bahwasanya Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan. Hadisnya sudah jelas, an-nadhafatu minal iman. Dan karena kita bisa menjaga kebersihan, kita akan dijauhkan dari penyakit. Apalagi sekarang musimnya penyakit. Dengan kita wudhu, dengan kita menjaga kebersihan, kita bisa terhindar dari penyakit. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani farduduhu ilayya ilda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Bu Maria akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.